Halo guys, selamat datang di channel SKB Kesehatan Medis 2021. Ini adalah channel baru yang bakal bantu kalian persiapin diri menuju SKB Kesehatan Umum 2021. Nah, untuk video pertama kali ini aku bakal coba share sama kalian tentang program cerdik sesuai dengan kisi-kisi dari Pan RB-nya. Kita mulai dari sekarang. Oke, cerdik itu adalah akronim dari C, yaitu cek kesehatan rutin, E-nya adalah enyahkan rokok, R-nya adalah rajin aktivitas fisik, D-nya adalah diet seimbang, I-nya adalah istirahat yang cukup, dan K-nya adalah kelola stres. Kita bahas satu-satu. C-nya adalah cek kesehatan rutin, di mana cek kesehatan rutin ini berguna untuk mengingatkan tentang kesehatan kita. Karena beberapa penyakit tidak menular itu bisa diturunkan resikonya jika diketahui secara dini. Nah, kita harus cek kesehatan kita berapa lama sih, Kak? Kira-kira 1 tahun sekali lah ya minimal. Nah, si cerdik ini, terutama huruf C, dia punya 7 indikator. C indikator 1 adalah cek tekanan darah, di mana ini adalah salah satu cara kita buat deteksi dini risiko hipertensi, stroke, dan jantung. Yang indikasi normalnya di bawah 140/90. C kategori 2 adalah cek kadar gula darah. Ini untuk menunjukkan kadar glukosa dalam darah kita dan membantu deteksi dini kalau ada resiko diabetes. Normal jika kadar gula darah sewaktu kita di bawah 190 mg per desiliter dan gula darah puasa kita kurang dari 126 mg per desiliter. Next, C indikator ketiga adalah cek lingkar perut. Bisa dihitung dengan perhitungan IMT atau indeks massa tubuh, di mana batas aman lingkar perut bagi pria adalah 80 cm dan wanita adalah 90 cm. C indikator 4 adalah cek angka kolesterol, dilakukan dengan tes HDL, LDL, trigliserid, dan kolesterol total. Di mana batas aman LDL adalah di bawah 100, LDL di atas 60, trigliserida di bawah 150, dan kolesterol total di bawah 200. Untuk C indikator 5, cek arus puncak expirasi, di mana dilakukan dengan uji fungsi paru untuk menilai kemampuan paru-paru kita. Yang cek indikator 6 adalah deteksi dini kanker leher rahim. Bisa dengan 2 macam tes, yaitu tes pap smear dan tes IVA. C indikator 7 atau indikator terakhir adalah sadari, periksa payudara sendiri. Dengan meraba atau memijat lembut, dilakukan sejak usia 20 tahun. Biasanya dilakukan saat mandi ya. Nah, kita lanjut ke huruf yang kedua, yaitu E. E itu adalah enyahkan asap rokok. Tujuannya untuk mewujudkan udara sehat tanpa asap rokok, di mana nggak ada batas aman untuk rokok ya, dan masyarakat berhak menegur jika ada yang merokok di kawasan tanpa rokok. Pertanyaannya, di mana sih Kak kawasan tanpa rokok itu? Nah, ini dia jawabannya. Yang pertama adalah tempat belajar mengajar, yang kedua tempat pelayanan kesehatan, yang ketiga tempat ibadah, yang keempat tempat bermain anak, yang kelima angkutan umum, yang keenam tempat kerja, dan yang terakhir adalah terminal, stasiun, dan bandara. Ini wajib banget dihafalin ya. Kita masuk ke huruf yang ketiga, yaitu R, rajin aktivitas fisik. Adalah setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi. Manfaatnya, yang pertama adalah meningkatkan keseimbangan, yang kedua mengurangi resiko kematian dini, yang ketiga meningkatkan metabolisme tubuh, yang keempat mengurangi stres, yang kelima mengurangi resiko tekanan darah tinggi, dan yang terakhir mengendalikan berat badan. Nah, aktivitas fisik ini bisa dilakukan dengan intensitas ringan, minimal 10 menit aja setiap hari, dan intensitas sedangnya sekitar 30 menit aja setiap harinya. Kemudian masuk ke huruf yang keempat, yaitu D, diet yang seimbang, untuk mempertahankan berat badan kita tetap ideal dan meminimalkan risiko penyakit tidak menular. Nah, di sini ada satu poin yang penting, yaitu tentang 4 pilar gizi seimbang. Ini kayaknya wajib banget kita ingat nih. Yang pertama, mengkonsumsi aneka ragam pangan. Yang kedua, yaitu PHBS. Nanti kita akan bahas di next video tentang PHBS ya. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Dan yang keempat, mempertahankan dan memantau berat badan normal. Di sini, Kemenkes menetapkan batas untuk gula, garam, dan lemak, di mana batas untuk gula adalah 4 sendok makan, batas untuk garam adalah 1 sendok teh, dan batas untuk lemak adalah 5 sendok makan, 4, 1, dan 5, gula, garam, dan lemak. Nah, huruf yang berikutnya adalah I, istirahat yang cukup. Supaya tubuh dan pikiran kita kembali segar, kita wajib, sebenarnya the best waktu tidur untuk terbaik adalah 6-8 jam. Ancaman akibat kurang tidur, yang pertama, kita bisa hilang fokus saat berkendara di jalan. Kemudian kita bisa hilang konsentrasi belajar. Kemudian bisa obesitas. Kemudian bisa memperburuk kesehatan. Lalu bisa stres juga.
kulitnya menua dan sering lupa. Kalau kita mau tidur teratur, ada 4 tips yang direkomendasikan. Yang pertama, hindari konsumsi kopi, rokok, dan alkohol. Kemudian tetapkan waktu tidur teratur. Sempatkan olahraga setiap hari dan tenangkan pikiran dan mental kita. Nah, ini ke huruf yang terakhir, yaitu kelola stres. Dimana kalau stres ini tidak dikelola dengan baik, dia bisa menumpuk. Gejala-gejala stres itu yang pertama, dia bakal gelisah, pucat, dan jantung berdebar. Nafsu makan bisa kurang atau berlebih, mudah tersinggung, sulit konsentrasi, dan keringat berlebih. Rekomendasinya dari Kemenkes untuk mengelola stres adalah dengan melakukan relaksasi, di mana kita bisa duduk santai, tarik nafas dari hidung, tahan 3 hitungan, dan ulangi sebanyak 3 siklus sambil berdoa dalam hati. Oke, great job everyone. Kita sudah menyelesaikan topik cerdik. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika bermanfaat. Nantikan video berikutnya dan lulus ASN 2021 menjadi bagian kita semua. Amin. Thank you and see you at the next video.